Sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Minyak sawit digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, hingga sumber biofuel atau biodiesel. Indonesia pun tercatat sebagai produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar. Sayangnya, jauh panggang daripada api. Di awal tahun 2022, harga minyak goreng di pasaran justru meroket tajam. Disertai kelangkaan minyak goreng curah menimbulkan polemik di masyarakat. Dikutip dari databox.katadata.co.id, menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, total produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2021 mencapai 51,3 juta ton. Dari jumlah persediaan tersebut, sebanyak 34,23 juta ton minyak sawit Indonesia digunakan untuk ekspor, sedangkan minyak sawit untuk konsumsi lokal hanya 18,42 juta ton. Untuk menjaga pasokan dan menjamin kebutuhan minyak kelapa sawit dalam negeri, Komisi 7 DPR RI melakukan pengawasan proses bisnis kelapa sawit dari hulu hingga hilir, baik pada proses produksi maupun distribusi minyak goreng di masyarakat. Saat meninjau klaster industri minyak sawit bersama Kementerian Perindustrian ke PT Kawasan Industri Dumai di Provinsi Riau, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menegaskan, kewajiban pemenuhan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO bertujuan untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri terlebih dahulu sebelum pemenuhan ekspor. Pemerintah pun diminta bertindak tegas kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut lewat pencabutan izin usaha. Mereka kan sudah beroperasi lama, lahannya, hak guna usahanya diberikan oleh pemerintah, fasilitasi pajak dipermudah, izin industrinya bagus, bahkan ekspor pun mudah dibantu oleh pemerintah. Dan sudah barang tentu kini gilirannya mereka membantu masyarakat dengan kewajiban DMO dan DPO, ya kan? Ini bagian dari kewajiban mereka. Nah, kalau ini tidak dijalankan juga di tengah penderitaan masyarakat seperti sekarang ini dengan harga-harga yang tinggi, ya udah dicabut aja izinnya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Nasir menyampaikan, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di masyarakat serta mengawasi besaran jumlah ekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri, perusahaan minyak kelapa sawit harus transparan. Semua perusahaan-perusahaan ini menjelaskan berapa produksi yang diperoleh per hari, berapa per bulan, per tahun, berapa ekspor, berapa minyak curah maupun minyak goreng kemasan yang diproduksi untuk dalam negeri, dan berapa harga yang pantas buat dalam negeri, dan berapa data harga yang diperoleh perusahaan untuk diekspor. Nah, ini yang kami inginkan, keterbukaan supaya pemerintah di dalam nawacita Bapak Jokowi ini bisa tercapai. Hasil bumi kita ini bisa kita nikmatin dengan harga yang murah dan terjangkau buat masyarakat. Baik terutama tadi harga TBS tadi. Itu harga TBS CPU-nya terbuka, harganya bagus, tapi harga TBS-nya tidak tersentuh. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PT Sinarmas Agro Resources and Technology atau PT Smart di Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, Wakil Direktur Utama PT Smart, Gianto Wijaya memaparkan, aktivitas utama perusahaan terdiri atas penanaman dan pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan tandan buah segar atau TBS menjadi minyak sawit, dan inti sawit hingga proses menjadi produk industri dan konsumen seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, dan oleokimia. Perusahaan juga menjual produk berbasis kelapa sawit ke seluruh dunia. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 7 DPR RI meminta para pengusaha maupun produsen minyak kelapa sawit untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri sebagai bahan baku minyak goreng selain pemenuhan ekspor CPO. Anggota Komisi 7 DPR RI Hendrik Sitompul mengatakan, meski produksi CPO di dalam negeri berlimpah, Indonesia justru mengalami kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Masalah ini harus diurai dari hulu hingga hilir, terutama pemanfaatan CPO dan sasaran pasar yang dituju. Untuk itu, ia menilai kebijakan DMO dan DPO minyak sawit masih perlu diterapkan untuk memenuhi bahan baku minyak goreng dalam negeri. Supaya
para pengusaha ini disiplin. Disiplin artinya apa? Kebutuhan rakyat kita, kebutuhan pasar kita dipenuhi. Ya, jadi jangan karena pasar ekspor itu menjanjikan, akhirnya tertinggal pasar domestik. Nah, ini yang kita harapkan kali, bahwa ada hati para pengusaha kita, kebutuhan DMO itu harus diutamakan. Dan ini juga DMO itu kalau boleh, kalau bisa ditingkatkan lagi. Komisi 7 DPR RI sempat mengingatkan pemerintah untuk membuat aturan perizinan yang jelas pada sistem penjualan tandan buah segar atau TBS sawit. Pemerintah pun didesak untuk segera menata industri kelapa sawit. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.